Saudaraku yang kekasih, semua kita tentulah pernah mendengarkan kisah tentang Hosea, seorang nabi yang melayani di Israel bagian utara, yang sangat pedas mengingatkan ketimpangan-ketimpangan, kesalahan-kesalahan bangsa pada saat itu. Tuhan memandang oleh karena kejinya hidup orang Israel pada saat itu, maka mereka disebutkan bagaikan perempuan yang telah bersundal. Demikianlah kurang lebih gambaran hidup orang Israel ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mengapa sampai demikian keras firman Tuhan melalui Hosea menyebutkan Israel itu bagaikan perempuan yang telah bersundal? Sebab sesungguhnya relasi antara Tuhan dengan umatnya manusia sering dianalogikan sebagai Tuhan pengantin pria dan kita umat sebagai pengantin wanita. Itu sebabnya dalam setiap ibadah-ibadah Advent dan Natal selalu bergema kehadiran Tuhan itu bagaikan Tuhan sebagai pengantin pria yang datang menjumpai kita umatnya, lalu kita sebagai analogi dari pengantin perempuan. Nah, tetapi umat Israel ini telah bersundal, berpaling kepada ilah-ilah lain. Umat itu tidak lagi setia kepada Tuhan, meskipun Tuhan tetap setia kepada mereka. Dan dalam Taurat yang pertama pun selalu kita diingatkan bahwa Akulah Tuhan, firman Tuhan, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang kekasih, gadis atau laki-laki saja tak sanggup hatinya kalau dia dimadu atau kalau diduakan oleh pacarnya. Hancurlah hatinya, hancurlah jiwanya. Kalau belahan jiwanya, belahan cintanya, belahan kasihnya ternyata bermain cinta di belakang atau backstreet misalnya, istilah anak-anak muda sekarang. Kalau ada seorang gadis yang oleh pacarnya diduakan atau dimadu misalnya, dia menjadi senang, itu sudah berbahaya itu. Dia pasti akan berontak jiwanya karena ketulusan hatinya untuk mencintai secara tulus laki-laki atau perempuan yang dia cintai. Tetapi hebatnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang telah digambarkan oleh Hosea Israel yang bersundal itu, Tuhan malah memerintahkan kepada Hosea. Mari kita simak kembali dalam ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Seorang Hosea, Tuhan minta untuk mengawini seorang perempuan sundal. Susah dan sulit diterima nalar sehat kalau seseorang yang dikuduskan oleh Tuhan harus mengawini seorang perempuan sundal. Yang kalau sekarang barangkali ini miriplah ini dengan PSK, si mental-mental itu
yang di pinggir-pinggir jalan itu, atau yang di rumah-rumah bordil itu, mengawini mereka. Padahal Hosea sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan melalui Nabi Hosea menggambarkan seperti itulah bejatnya orang Israel. Bagaikan PSK ini, bagaikan perempuan sundal ini. Tetapi oleh karena cinta kasih Tuhan yang setia, dia mengorbankan dirinya dalam analogi atau personifikasi diri Hosea untuk mengawini perempuan sundal itu. Saya tidak tahu membayangkan kalau misalnya saya sendiri pendeta Siburian disuruh Tuhan mengawini yang perempuan di pinggir jalan, wah pasti juga kena RPP juga saya ini. Dan tidak akan diperbolehkan lagi untuk khotbah. Karena telah melakukan kecemaran yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi bagi Tuhan seperti inilah cinta kasihnya yang hebat, yang tidak terukur, yang tak terselidiki, menyelamatkan perempuan yang telah bersundal itu sebagai analogi dari umat Israel untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan juga kadang menyuruh kita seperti ini, bahwa kalau Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya menyelamatkan kawan-kawan kita yang terjerumus dalam dosa, tapi jangan sampai menjadi pernah terjerumus dalam dosa. Ini kisah para pelayan di Pematang Siantar dahulu, ketika ada ujian lisan, para pelayan praktek atau pendeta praktek LPP, para pembimbing ada kalanya bertanya, nanti kalau kamu sudah diberkati jadi pendeta atau penatua, apa program pertama darimu? Lalu ada orang yang dengan semangat pertama-tama, wah nanti kalau saya sudah jadi pendeta atau diberkati jadi penatua, tugas saya pertama-tama adalah mengumpulkan semua orang-orang yang gemar berzudi di pinggir jalan supaya mereka kembali kepada kehadiran Tuhan. Lalu dia pergi. Lama-lama dia tertarik mengikuti kartu-kartu ini. Malah jadi dia ikut mengajari orang untuk berzudi. Dia tidak setia pada tugasnya atau niatnya menyelamatkan orang, dan dia sendiri yang terkontaminasi dengan apa yang dia ingin selamatkan. Di kampung kami juga begitu. Kalau banyak orang tua-tua misalnya dipilih sebagai kepala desa atau punguan, apa programmu? Wah, saya nanti akan berencana mengumpulkan semua bapak-bapak di Lapotuak supaya mereka ikut merkur di gereja. Mula-mula dia melihat-lihat tuaknya. Lalu sebentar kembali meminum 1 gelas. Makin menarik 2 gelas. Lama-lama dia yang pertama mabuk dan tenggen karena dia tidak menguasai dirinya dan dia terkontaminasi terhadap apa yang dia rencanakan. Hosea tidak begitu. Meskipun dia memang mengawini Gomer perempuan sundal itu, tetapi dia tetaplah setia kepada Tuhan. Atau Yesus Kristus anak Allah yang diutus Bapa di surga, dia turun ke dunia ini, ke dalam lembah dosa untuk menyelamatkan orang berdosa. Meskipun Yesus Kristus tidak pernah menjadikan dirinya hidup dalam dosa. Ini tugas kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terutama anak-anak muda di tengah-tengah banyaknya tantangan zaman. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menyingkir, mengasingkan diri dari berbagai realitas kejadian yang baik atau tidak baik atau yang buruk
di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi Tuhan sedang mengutus. Tuhan sedang mengirim. Tuhan sedang memberangkatkan kita ke sana. Agar kiranya melalui kehadiran kita terpantullah wajah Kristus melalui komitmen kita, melalui kebaikan kita, melalui kesetiaan kita, tidak tergampang begitu tergoda oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, ternyata lahir juga anaknya Hosea dari perempuan sundal ini. Berapa anaknya Bapak itu tadi kita baca? Ada 3 orang. Nah, ternyata subur juga ini Gomer, perempuan sundal ini. Padahal kadang-kadang orang yang suci, yang kudus, yang tidak pernah melakukan dosa, bisa menangis bertahun-tahun, berbulan-bulan menunggu anak yang dianugerahkan Tuhan. Ini perempuan sundal, sudah sundal, subur lagi. Siapa yang tidak cemburu kadang-kadang melihat apa yang terjadi dalam realitas kehidupan kita? Nah, disinilah sebetulnya letak kerahasiaan Tuhan menyelamatkan setiap orang berdosa sekalipun oleh karena kasih setia Tuhan. Simak Bapak Ibu, anak yang pertama yang dilahirkan oleh Gomer itu dalam ayat 8, Israel. Artinya sedikit lagi waktu bahwa Tuhan akan menghukum kamu dan engkau tidak lagi menjadi bagian dari umat Israel. Sedikit lagi. Artinya masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tetapi ternyata dia tidak memakai kesempatan itu. Sebab yang kedua, lahirlah juga anak yang kedua, namanya Lo-ruhama. Dalam bahasa Ibrani itu lo bukan atau tidak, ruhama dari rahim itu bukan lagi dari rahimku yang kukandung, yang kukasihi. Lo-ruhama. Artinya karena anak pertama Israel tidak lagi memakai kesempatan yang sangat berharga tadi, maka ketika lahir anak yang kedua Lo-ruhama, Tuhan berfirman, engkau tidak lagi dikasihi. Juga belum bertobat, lahir juga anak yang ketiga. Ayat 9 disebut dengan nama Lo-ami. Lo bukan atau tidak, am umat, engkau bukan lagi umatku. Jadi Israel, Lo-ruhama, Lo-ami. Mungkin kalau lahir juga keempat, barangkali namanya akan disebut juga Lo siapa. Karena tidak tahu lagi Tuhan mengapa ini sudah sampai 3 kali terus dihukum, tapi terus lahir-lahir. Tuhan menghukum mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, memang ada baiknya kita baca ayat ini sampai ayat 12. Sedemikian Tuhan begitu pedas, begitu keras menghukum umatnya itu, tetapi ternyata kasih Tuhan tidak pernah bergeming. Meskipun bukan berarti Tuhan melegitimasi kejahatan dan kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Oleh karena itu sebetulnya yang terpenting dalam hidup kita bukan seberapa besar dosa kita, kejahatan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, meskipun itu tidak akan penting dalam hidup ini. Tetapi jauh yang lebih penting ialah seberapa dalam cinta kasihmu kepada Tuhan, kerinduanmu kepada Tuhan di tengah-tengah keberdosaan, kejahatan yang kita lakoni dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu kalau kita simak kembali ayat 9, lo ammi, engkau bukan lagi umatku. Karena ini Hosea ini sedang bertugas di Israel Utara yang 10 suku, tetapi di Israel Utara 2 suku. Itu sebabnya barangkali kita tidak bisa mengidentifikasi lagi yang mana Israel Utara itu sampai sekarang. Jangan-jangan ayat 9 ini juga yang mengatakan, lo ammi, engkau bukan lagi umatku. Karena mereka telah bersundal, mereka telah berpaling, mereka telah mengkhianati cinta kasih sejati dari Tuhan. Namun bukan berarti kita dapat berandai-andai. Memang dalam berbagai tafsir orang sering mengatakan 10 suku yang hilang di Israel Utara itu tidak bisa lagi diverifikasi. Namanya pun tafsiran. Jangan-jangan itu orang Batak yang di Sumatera. Ada juga yang mengatakan sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Afghanistan. Dan sebagian juga adalah orang-orang Thailand. Ini hanya tafsir, ini hanya dugaan dari manusia. Oleh karena itulah dalam ayat 10 sampai 12, kalau kita baca sekali lagi, meskipun awalnya lo ammi, tapi lihatlah Bapak Ibu ayat 12. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, ammi, karena am itu artinya umat. Jadi Tuhan memang tidak lagi menganggap mereka sebagai umatnya bila mereka terus hidup dalam kejahatan dan dosa mereka. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan oleh kehidupan manusia, umat itu pun tetap dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, ini mengingatkan kita di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita memiliki pergumulan di kantor atau dalam perusahaan dan lain-lain, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan yang ada itu menggoyahkan, memurtadkan kita untuk berpaling dari Tuhan yang setia mengasihi kita. Hosea dalam bahasa Ibrani artinya tindakan penyelamatan atau Allah menyelamatkan. Bila kita sungguh-sungguh setia melalui firman-Nya, melalui perintahnya, dimanapun kita berada, kesulitan apapun yang kita alami, bersama-sama dengan Tuhan yang setia itu, kita dapat diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, supaya tidak seorang pun anak-anak Tuhan yang hadir di sini maupun yang di rumah tidak dinamai Tuhan sebagai Israel, sebagai lo ruhama, sebagai lo ami, tetapi Tuhan mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sebagaimana Bapa berfirman kepada Yesus, aku mengasihimu, aku berkenan kepadamu, kasihku tetap ada di dalam jiwa.